Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hadirin ketemu lagi bersama saya, Neneng dari rumah aja ya. Seperti biasa kita ditemenin oleh Bu Dr. Erma Yulhastin dari Bandung, yang juga masih work from home. Work from home apa office ini? Office. Oh, office, udah office ya. Kalau Office. saya masih aja di rumah saja. Oke, kita hari ini Oke. mau bahas apa? Nah, ini kan kayaknya lagi, rame ya karena kepakarannya Bu Dokter adalah, apa sih namanya, atmosfer ya kan? Sains Atmosfer. atmosfer Sains ya kan berarti atmosfer. heeh, jadi otomatis kita nanya-nanyanya tentang atmosfer aja, tentang langit lah yang maha luas ini. Nah, oke, Oke. kemarin tuh kan ada fenomena ya, penampakan awan yang cenderung, sama di semua tempat, yang tipis ya kayaknya ya, tipis, merata gitu ya, maksudnya, jauh ya awan-awan tinggi atau apa gitu, dan itu Ya, cenderung sama di semua tempat gitu, semua banyak tempat. sekali tempatnya. Iya. Mhm. Mungkin di area mana-mananya, detail-detailnya gimana Bu Erma, itu apa sih, ada apa gitu, atau memang kita semua lagi dalam keadaan yang sama di area kita ini? Atau itu hanya terbatas pada area mana yang seperti itu gitu? Ya, kemarin ada yang menanyakan ke saya ya. Jadi di Twitter, di medsos itu banyak yang moto awan kan. Nah, gambar Mhm, awannya itu sama semuanya gitu, menyebar gitu, mhm, merata banget di seluruh penjuru langit. Di foto itu tuh kelihatan sama gitu ya. Intinya oke, merata mhm, awannya. Nah, itu ada beberapa wilayah di Jawa Tengah itu ada Kebumen, ada teman saya juga ada yang bikin story gitu ya, di mhm, wilayahnya dia juga sempat memotret. Nah itu juga nanti bisa saya tunjukkan atau saya langsung tunjukkan aja ya untuk kawannya mhm, seperti apa. Nah itu memang rada unik ya, ini dari teman saya ya. Dia memotret seperti ini, jadi ini iya, kelihatan iya, ya kalau kita perhatikan di sini. Nah seperti ini ya awannya mhm, ya, jadi awan-awan yang menyebar merata seperti itu, ada yang bagian bagian birunya, ada bagian putihnya, tapi bentuknya kan sama seperti ini ya, semuanya gitu. mhm, Jadi ini sebenarnya awan-awan kumulus kan, awan-awan kumulus tapi yang rata banget. Nah ini disebutnya sebagai mhm, alto kumulus, karena ini biasanya ada di ketinggian 2 sampai 8 kilometer. 2 mhm, sampai 6 lah ya, sekitar 2 sampai 6 kilometer, atau 2 sampai 4 kilometer lah, sekitar itu. Jadi awan-awan ini menyebar secara merata dan ini semua dipotret pada pagi hari, pada tanggal oh, tanggal berapa? 15 ya. Berarti hari Sabtu tanggal berapa? Tanggal 13. 13 mhm, ya. Hari Sabtu pagi semua hampir semua ya netizen itu memotret kondisi awan di daerahnya masing-masing yang bentuknya seperti mirip ya? ini. Ya, seperti ini Mhm, gitu. Nah, ini kemudian ada yang menanyakan kan, ini fenomena apa gitu ya, mhm, apa yang artinya awan ini menandakan apa dan mengapa terjadi seperti inilah intinya begitu. mhm, Ya, jadi altokumulus ini sebenarnya bisa menandakan satu kondisi atmosfer yang masih memiliki potensi awan kumulus atau potensi hujan ya. Karena awan mhm, kumulus itu kan sebenarnya bentuk awan hujan, dari proses konveksi yang dapat menghasilkan hujan, maka awan kumulus ini sebenarnya menunjukkan potensi tersebut. Potensi hujan masih ada, mhm, gitu kan. mhm, Karena ini memang rada langka ya, karena biasanya kalau di musim kemarau itu awannya cirrocumulus. Cirrocumulus mmm, itu beda dengan altocumulus. Cirrocumulus itu jauh lebih tinggi, ketinggiannya sekitar 6 kilometer ke atas, gitu kan. Sehingga dia jauh lebih putih dan lebih tipis. Sementara ini kan masih mhm, gerombol-gerombol seperti bulu bulu domba begitu ya. Nah ini artinya dia ketebalannya lebih tebal daripada cirrocumulus dan dia berada di level menengah kan, awan-awan oke, menengah, sehingga ini menandakan bahwa ini kayak nggak musim kemarau banget gitu ya. Jadi karena masih mhm, ada potensi hujan dan gitu, satu lagi penandanya kalau ada altokumulus yang
tersebar merata seperti ini di pagi hari, maka kemungkinan akan terjadi badai pada sore harinya, gitu ya. Itu yang terjadi di negara-negara 4 musim. Jadi mereka biasanya menandai kalau ada altocumulus yang tersebar merata di pagi hari, maka biasanya pada sore harinya terbentuk badai, hujan Berarti badai seperti itu. berarti kalau kita Tetapi mungkin ya, oke. Jadi berarti kalau di kita mungkin juga bahwa di sorenya akan hujan gitu ya tafsirnya? Belum tentu. sama. Jadi ini punya potensi sebenarnya juga hujan. Tetapi ketika saya cek ya dengan Sadewa begitu, ini bisa enggak ya? Tadi udah stop share ya, stop share. Ya. Share lagi. Nah, oke. Share lagi yang video maksud saya. Kayaknya belum berhasil. Jadi oke, lanjut aja dulu gimana tadi? Maksudnya gini, kan awan itu terbentuk kan dari penguapan ya kan? Kan awan kan terbentuk tuh dari penguapan air, uap air yang di laut, yang di mana gitu kan, yang di danau, semuanya potensinya ya. Nah, berarti kalau penampakan esok paginya sebenarnya kan penguapan itu kan terjadinya pasti siang hari ya. Ya, artinya kan siang hari, tengah hari gitu. Atau ya mulai matahari itu mulai terik lah. Kan baru naik gitu. Nah, terus setelah naik kan berarti itu ada semalaman yang membentuk awan itu jadi tersebar begitu kan? Iya, betul. Nah, kira-kira maksudnya apakah berarti kan pasti kalau penguapan kan pasti di satu tempat yang memang banyak air gitu kan? Nggak mungkin kan kalau daerah-daerah apa kayak hutan gitu kan penguapannya kan pasti sedikit sekali kan dibandingkan dengan apa danau atau lautan kan gitu. Berarti ini apa hujan apa namanya anginnya menuju merata gitu, ada angin tertentu yang membuat agak banyak daerah yang mirip gitu, seperti itu sebarannya? Ya, itu kenapa ya? Kenapa altocumulus ini bisa menandakan sesuatu yang bisa terjadi di sore hari? Karena biasanya kan pagi hari relatif bersih ya dari awan gitu. Sementara sudah terbentuk altocumulus jam 6 pagi ya, sekitar jam 6 jam 7 pagi sudah altocumulus yang menyebar merata. Artinya kan berarti ada uap, sisa-sisa endapan gitu, bukan endapan. Artinya di atmosfer itu sudah ada potensi uap air yang terbentuk ketika sore hingga malam hari itu. Nah, uap air inilah yang kemudian bisa dia membentuk awan dan pembentukannya sebenarnya nggak masif konveksinya gitu ya, karena malam hari juga karena tidak didukung oleh sinar matahari. Tetapi karena dia sudah terakumulasi, ibaratnya begitu dari hari-hari sebelumnya, maka pembentukannya langsung merata seperti itu. Merata juga sebenarnya menandakan bahwa atmosfernya memang stabil gitu ya. Memang pagi hari kan bisa stabil ya, nggak ada turbulence, nggak ada pergerakan lah ya, pergerakan yang vertikal dan turbulence gitu di atmosfer, sehingga ya pembentukan awan ini sebenarnya menandakan satu hal yang kemungkinan dapat terjadi. Karena biasanya kumulus baru terbentuk gitu loh. Kumulus baru terbentuk di bawah gitu kan. Kalau di pagi hari itu belum ada, jadi masih clear sky gitu. Jadi nanti baru sekitar jam 10-an masih baru ada pembentukan kumulusnya gitu ya dari bawah. Nah, ini sudah ada di level menengah kan awan-awannya. Artinya berarti kan hasil dari kemarin gitu kan ya? Ya, hasil dari kemarin sudah ada uap di atmosfer itu. Namun atmosfer sifatnya masih stabil. Oleh karena itu dia masih ya tipis dan melayang-layang aja gitu. Nggak ada pergerakan yang bisa menghasilkan hujan gitu. Nah, karena itu kemungkinan akan membutuhkan waktu 12 jam. Jika dia gitu. Ya ada dorongan dari bawahnya lagi. Kalau ada dorongan dari bawahnya tambahan ya? Ya, tambahan berarti ada penguapan baru gitu ya? Betul, penguapan baru, energi baru yang mendorong atmosfer itu bergerakan, dan awan itu juga ditambah dari energi dari bawah, ada dorongan dari bawah sehingga dia akan membentuk semakin besar seperti itu. Akumulasi ya. Akumulasi berarti begini kan? Begitu. Oh, berarti sebagaimana kita tahu tentang siklus hujan ya kan, kalau anak-anak SD gitu kan itu siklus hujan tuh ya pokoknya kan
naik gitu kan, si uap itu lalu kemudian jadi awan, awan tuh bergerak gitu kan, bisa di Hmm. tempatnya yang dia menguap atau agak bergeser gitu, terus kemudian dia turun hujan. Berarti, bisa jadi juga kan, artinya prosesnya itu dia menguap, terus, jadi awan, tapi belum ke mana-mana, belum jadi hujan gitu, terus ada lagi tambahan gitu ya, Iya, tambahan iya, lagi nih penguapan yang menambah berat, belum juga hujan kan berarti bisa begitu ya? bisa, bisa. Sebagaimana mungkin terjadi di musim kemarau itu ya. Jadi apa, Ya. artinya gimana? Eee, Nah, maksudnya betul. gimana gimana? Ya, jadi sementara seperti saya katakan tadi di awal bahwa musim kemarau itu seharusnya awan-awannya cirrocumulus gitu. Kalau ada altocumulus berarti awannya ini masih cukup banyak ada pembentukan baru gitu ya, kumulusnya itu ya, dari rendah kemudian naik ke level menengah menjadi altocumulus begitu kan. Jadi ada potensi hujan berarti kan gitu ya. Sehingga ini cocok sebenarnya, keadaan ini cocok dengan prediksi mengenai musim kemarau basah yang akan terjadi di Mmm, bulan Juni, Juli, Agustus gitu. Jadi kita masih akan menghadapi banyak hujan, ya kemungkinan malah bulan Agustus itu hujannya akan lebih banyak dibandingkan dengan bulan Juli gitu ya. Jadi kita mungkin mhm, akan hanya 2 mingguan gitu ya keringnya iya, di bulan Juli ini, tapi selanjutnya kita akan siap-siap menghadapi potensi hujan yang lebih banyak gitu. Sebenarnya ya cocok banyak. aja sih, itu sebenarnya menandakan bahwa kemaraunya masih punya potensi untuk hujan. Karena kalau kita sekarang pagi hari aja, sekarang udah berbeda nih. Sekarang bukan altocumulus. Kalau tadi ada teman juga yang mengirim ya, share apa gambar awan juga di pagi-pagi, ternyata kumulus. Kumulus pembentukannya Mmm, sudah aktif gitu. Udah aktif sekali gitu. Oh, itu kelihatan banget kumulus gitu. Ya, kumulus ini kan yang akan memberikan energi lagi kan, energi lagi mhm, pada altokumulus yang tadi yang tidak sepenuhnya hilang gitu sebenarnya dia. mhm, Jadi masih ada potensi pembentukan baru. Nah, saya kira dengan awan-awan rendah ini juga akan menambah uap uap air yang ada di atmosfer sehingga potensi hujannya jauh lebih tinggi gitu ya di musim kemarau ini. Seperti itu. mhm, mhm. Ya, ya berarti gini ya, apa namanya, kalau begitu boleh dijelasin nggak maksudnya, singkat sederhananya ya biar maksudnya mungkin juga kan ini buat ilmu anak-anak kita yang IPA, belajar IPA. eee, Perbedaan antara siklus hujan yang terjadi di musim kemarau dengan siklus hujan yang terjadi di musim penghujan atau di antara tengahnya. Jadi artinya yang membedakan kenapa intensitasnya itu sampai tidak turun, sampai di ekstrimnya tidak misalnya sampai tidak turun hujan. Karena kan sebenarnya penguapan sih sebenarnya terus terjadi Sama aja. kan? Hmm. Mmm, heeh, Iya, gitu. karena Jadi maksudnya ya oke. Jadi sebenarnya menurut saya pemahaman mengenai pembentukan hujan atau siklus air mhm, itu kurang lengkap diberikan kepada anak-anak. oke, Gitu. Jadi mereka mhm, mhm, pertama mereka hanya mempertimbangkan prosesi yang sangat iya, sederhana dari penguapan uap air, air lautan yang menguap gitu kan, semua air lah ya, mhm, terutama air mhm, lautan yang menjadi sumber bagi penguapan terbesar gitu, untuk mmm, kemudian tergiring awan itu mhm, kemudian ke suatu tempat dan kemudian turun hujan. Nah, informasi itu kan informasi yang general banget kan, tidak iya, mempertimbangkan ada faktor yang lebih khusus gitu ya untuk Indonesia oke. gitu, untuk Indonesia yaitu yang Mhm, namanya musim. Nah, musim ini oke, nggak pernah dimasukin pemahaman tentang musim ini, sehingga anak-anak melihatnya ya siklus air terbentuk dimanapun, kapanpun, ya kan? mmm, Musim kemarau juga, di musim hujan juga, ya memang benar gitu. ya, Proses sederhananya seperti itu, tapi ada perbedaan mhm, signifikan mhm, antara musim hujan dan musim kemarau di oke, Indonesia. Dan itu hanya terjadi di Indonesia, maksud saya ya, musim itu. ya, Monsun itu gitu, monsun ya maksudnya ini ada 2 musim gitu kan, katakanlah ya, musim mmm, hujan dan musim kemarau, yang anginnya itu berubah 180 derajat gitu dibandingkan keduanya gitu arahnya. oke, Jadi mmm, kalau musim hujan anginnya dari barat gitu kan. mhm, Mengapa dari barat? Karena angin dari barat ini melewati benua Asia. Jadi Asia kan lagi musim panas di sana. mhm, Jadi karena lagi summer, lagi musim panas Asianya ya, belahan bumi di utara, mhm, karena musim panas itu maka ada tekanan rendah di sana gitu ya. Tekanan mmm, rendah di sana yang di sini membangkitkan apa angin gitu, membangkitkan angin. mhm, Maksudnya gini,
karena di sana panas, kemudian ada angin yang melewati menuju ke Indonesia, gitu kan? Ada yang Ya. sorry, balik ya. Iya benar. Jadi karena angin yang dari benua Asia itu Juni, Juli, Agustus ya, kan biasanya sorry, di sana winter, sorry, balik saya. Jadi di Asia itu sedang musim dingin. Musim dingin itu tekanannya Ya. tinggi. Nah, sementara di Australia itu musim panas, kan kebalikan ya. Asia sama Australia. Ya. Australia musim panas, sehingga anginnya itu kan menuju ke tekanan rendah, menuju ke Australia. Nah, angin Ya. berasal dari Asia tadi, nah itu melintasi wilayah Indonesia, itu membawa banyak sekali uap air, karena dia dari Laut Cina Selatan segala macam ya. Dingin. Iya, anginnya itu kan kencang banget dan dia membawa Iya. uap gitu. Oh gitu, oke. Jadi Sepanjang berarti itu gitu, sepanjang itu dia uapnya dibawa terus oleh angin itu gitu. Sehingga ke wilayah daratan maksudnya ke kepulauan Indonesia dia berubah menjadi angin barat. Angin barat ini kaya dengan uap karena dia kayak kan uap banget. air. Iya kan melewatinya sekian ratus kilometer kan Ya, lewat lautan. oke. Jadi Jadilah pantas. musim Jadi kalau digabung dengan penguapan gitu ya, anginnya parah, membawa iya juga langsung uap. Jadi hujan. Jadilah makanya musim dia hujan hujan, itu. musim hujan. Betul. Oh begitu, oke. Nah, Jadi sebaliknya gitu kan, itu ketika bulan apa? Desember, Januari, dan Februari kan, yang utaranya winter tadi kan. Winter kan DJF kan, Desember, Januari, Februari itu musim dingin di bagian utara ya, di Asia. Nah, kebalikannya terjadi ketika di benua Australia sedang winter, yaitu sekarang. Juni, Juli, Agustus, sekarang Australia winter. Nah, tekanan tinggi berarti ada di selatan kita kan, di selatan. Sekarang kebalik, sekarang anginnya dari selatan menuju ke wilayah Indonesia. Ini kan nggak ada laut ya, lautnya kan sedikit, dilewatinnya cuma langsung ke Indonesia. Jadinya apa? Jadi dia nggak ada uap. Si angin itu tidak membawa uap yang banyak gitu. Uapnya hanya sedikit. Itu perbedaannya udah signifikan. Jadi si angin dari winter tadi itu kering sifatnya dan dingin. Nah itulah kenapa kemudian ketika masuk ke Pulau Jawa ya kita juga kurang uap air sehingga jadilah musim kemarau gitu. Nah itu kurang apa ya? Kurang ada pemahaman mengenai angin yang membawa musim tadi, membawa uap dan angin yang tidak membawa uap. Nah itu terjadi pada musim kemarau dan musim hujan. Oleh karena itu perbedaannya sangat signifikan kan di bulan-bulan musim hujan Desember, Januari, Februari itu ya hujan hampir setiap hari terjadi. Setiap hari terjadi. Nggak perlu ada penguapan yang kecil juga tetap hujan karena kan udah parah dengan angin yang terus menerus tadi. Itu kan nggak jam-jaman ya, maksudnya jam segini dia lama, ya terus aja dia gitu, terus kayak gitu menuju ke wilayah kita, sehingga suplai kelembapan, suplai uap airnya terus terjadi. Nah sementara terus kalau menerus ya. Angin dari timur ke wilayah kita itu kering terus anginnya. Nah, angin kering ini dia butuh dukungan uap dari perairan lokal di Indonesia. Nah, kalau uapnya mencukupi ya bisa hujan kayak sekarang ini gitu kan. Jadi gitu logikanya gitu. Itu perbedaannya lah. Halo? Itu masih mood. Ya, bedanya kan di siklus itu sebenarnya ada ya, di siklus hujan tuh ada angin, cuman memang di situ tidak jelas gitu, maksudnya apakah memang angin itu anginnya beda apa enggak gitu, pokoknya hanya dia terbawa angin terus turun kan gitu. Ya tapi mungkin mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, kayaknya cukup untuk menjelaskan tentang apa ya, perbedaan musim hujan dan jadi bagaimana pengaruh awan, pengaruh angin gitu ya terhadap terjadinya musim ya di Indonesia ini ya kayaknya ya. Mungkin itu ada lagi Bu Irma yang mau disampaikan? Ya, kayaknya sudah cukup nih menurut saya. Sudah cukup bisa memberi penjelasan, tak hanya buat anak-anak ya, kita juga sebagai orang tua jadi tahu gitu kalau mau ngajarin anaknya dilengkapi nggak apa-apa ya tentang hujan. Jadi biar kita juga oh iya ternyata oh kayak gitu. Oh ini anginnya nih lagi ke mana gitu kan. Oh berarti walaupun banyak awan belum tentu hujan gitu ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak atas penjelasannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu-ibu semua. Terima kasih. Stay safe ya, stay live.
stay work, Oke, mudah-mudahan oke. semoga healthy terus-menerus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.